Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Trik cepat bahas soal CPNS dan P3K untuk pembahasan TO3 dengan nomor 1 sampai dengan nomor 10 dan disusun oleh Edu Official. Jangan lupa silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS dan P3K 2021 so pasti berbagi tips dan trik lulusnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia ialah A. Dewi Sartika, B. Hasyim Asyari, C. Untung Surapati, D. Cipto Mangunkusumo, E. Danudirja Setiabudi. Jawaban yang tepat adalah C. Untung Surapati. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untung Surapati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam babat Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung Pasuruan. Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari, bagian belakangnya juga sering dieja Asyari atau Asari, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nadatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Ernest Doesdecker dan Ki Hajar Dewantara, ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Dr. Ernest Franz Joyce Eugene Doesdecker, umumnya dikenal dengan nama Doesdecker atau Danudirja Setiabudi, lahir di Pasuruan, Hindia Belanda 8 Oktober 1879 sampai meninggal di Bandung, Jawa Barat 28 Agustus 1950 pada umur 70 tahun adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Mantap, kita bahas soal selanjutnya, soal nomor 2. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah A. DPR, B. MPR, C. KY, D. MK, E. MA. Jawaban yang tepat adalah D. MK. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi atau MK Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif kehakiman. Tugas utama MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan wewenang melakukan konstitusional. Mantap, soal selanjutnya, soal nomor 3. Pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta dipimpin oleh A. Sugondo Joyopuspito, B. Muhammad Yamin, C. Akagani, D. Cio Dien Kui, E. Wonsonegoro. Jawaban yang tepat adalah A. Sugondo Joyopuspito. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Sugondo Joyopuspito dari PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut, Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Mantap, soal selanjutnya, soal nomor 4. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia 9 kecuali A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Agus Salim, D. Abi Kusno Cokro Suyoso, E. Supomo. Jawaban yang tepat adalah E. Supomo. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Alexander Adris Meramis sebagai anggota, Abikusno Cokro Sujoso anggota, Abdul Kahar Muzakir anggota, Agus Salim anggota, Ahmad Subarjo anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim anggota, Muhammad Yamin anggota. Mantap, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan A. Nilai dasar, B. Nilai fleksibilitas, C. Nilai instrumental, D. Nilai praksis, E. Nilai kehidupan. Jawaban yang tepat adalah D. Nilai praksis. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, di antaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pengertiannya sebagai berikut. Nilai dasar Pancasila atau nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan praksis. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar atau ideal di mana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 6. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer, kelebihan kabinet presidensial adalah dalam hal A. Pembentukan kabinet sangat demokratis, B. Jalannya pemerintahan lebih stabil, C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif, D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu, E. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat. Jawaban yang tepat adalah B. Jalannya pemerintahan lebih stabil. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 7. Di bawah ini, undang-undang tentang pemerintah daerah yang pernah berlaku di Indonesia kecuali A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Undang-undang yang mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang ke-11, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 8. Pertunjukan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah A. Lenong, B. Mamanda, C. Ludruk, D. Ketoprak, E. Maknyong. Jawaban yang tepat adalah A. Lenong. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Sementara Mamanda berasal dari Kalimantan Selatan, Ludruk dari Jawa Timur, Ketoprak dari Jawa Tengah, dan Maknyong berasal dari Melayu. Mantap, kita lanjutkan soal nomor 9. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari situs kpk.go.id. Kita lanjutkan soal terakhir, soal nomor 10. Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal KAA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun A. 1945, B. 1955, C. 1959, D. 1965, dan E. 1995. Jawaban yang tepat adalah B. 1955. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pelopor KAA Indonesia Ali Sastro Amit Jojo, Pakistan Muhammad Ali Bogra, India Jawaharlal Nehru, Sri Lanka Sir John Kote Lawala, Myanmar UNU. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai dengan 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan kali ini untuk soal nomor 1 dan nomor 10. Jangan lupa ikuti terus channel kita YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS 2021 dan P3K 2021. Terima kasih.